Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan share-nya kakak, selamat mendengarkan. Ia menyatu ke dalam tubuh Xiaoyan, begitu damai, tanpa sedikit pun kegelisahan, sejinak anak kucing. Bahkan Xiaoyan pun merasa anehnya jinak, dan ia tetap tegang, takut sesuatu akan terjadi. Baru setelah Xiaoyan dan api nirvana memicu jalur kehidupan spiritual, ia akhirnya sedikit rileks. Api aneh ini, jika berada di dalam tubuhku, aku bahkan tidak perlu mengaktifkannya. Zichen Suling Jue, ia telah menyatu dengan kekuatan apiku, bahkan mengejutkan Xiaoyan. Api itu menyatu ke dalam tubuhnya, menjadi bagian darinya, memusnahkannya. Aku masih tidak mengerti. Dewa Nirvana ini, kekuatan kembali, tidak meninggalkan apapun, tidak ada warisan, tidak ada yang berarti, bagi Xiaoyan, jika bukan karena vitalitas roh primordial Mo yang tak terbatas. Jika api abadi berfungsi sebagai medium, meminjam vitalitas dari lautan ketiadaan, Dewa Nirvana sungguh tidak akan meninggalkan apapun. Ia bertekad untuk menghancurkan segalanya. Perasaan seperti apa yang dialami Dewa Nirvana? Ia benar-benar muak dengan dunia. Itu bukan dendam, melainkan dendam terhadap apa yang ia benci. Xiaoyan merenung, bingung, mengapa lilin pemusnahan yang dahsyat akhirnya sampai pada titik ini. Jawabannya hanya bisa diungkapkan oleh api pemusnahan. Namun Xiaoyan segera menyadari bahwa, seperti Ying Han yang melahirkannya, api pemusnahan tidak menyimpan ingatan tentang pemilik sebelumnya. Sementara itu, di dalam tungku asal, Xiaoyan telah bangkit berdiri, seorang iblis api. Ia tidak hanya memadatkan kekuatannya, ia tidak melahapnya, ia merasukinya. Api ini konon sangat sulit dikendalikan, jadi bagaimana mungkin ia bisa begitu cepat dan tampak bergerak. Xiaoyan, di dalam tungku asal, membuka telapak tangannya, dan api tak terlihat di dalamnya pun mewujud seiring pikirannya bergerak. Tubuh Xiaoyan sama jinaknya, seolah-olah tak pernah memiliki kekuatan apapun. Apakah ini masih api pemusnahan? Xiaoyan mencoba mengendalikannya, tetapi mendapati api itu sama seperti api lainnya. Ada apa? Apakah ada yang salah dengan cara aktivasinya? Dahi Xiaoyan dipenuhi garis-garis gelap. Jika bukan karena getaran kuat yang terpancar darinya, ia pasti mengira api nirvana telah tertukar. Dewa pengorbanan tidak meninggalkan apapun, jadi ia hanya bisa menjelajah sendiri. Namun, bagaimanapun Xiaoyan memanggil api nirvana, api itu tidak meletus. Mengapa kekuatan penghancur yang dilepaskan Dewa Pengorbanan begitu dahsyat? Xiaoyan hanya bisa mencoba terhubung dengan api nirvana melalui pikirannya, tetapi kecerdasannya seolah terhambat, tak mampu merasakan atau beresonansi dengannya. Setelah beberapa kali mencoba, ia akhirnya gagal. Karena tak mampu memanfaatkan kekuatan api nirvana untuk sementara waktu, Xiaoyan mengangkat pandangannya dan mengamati sekelilingnya. Tempat ini telah menjadi kosong. Sebuah zona misterius, yang lahir dari api nirvana, tak dikenal, awalnya tersembunyi di suatu tempat, mungkin tak ditemukan. Seolah-olah zona misterius ini sengaja melepaskan kekuatan dahsyat ini, memperlihatkannya kepada dunia, memungkinkan kekuatan yang pernah terlupakan ini dimanfaatkan kembali oleh makhluk hidup untuk menciptakan makhluk-makhluk kuat yang melindungi dunia. Ini benar-benar pilihan dunia, sebuah pengaturan yang hanya bisa ditentukan oleh kehendak dunia. Xiaoyan melangkah keluar dari tungku asal dan tiba di luar. Ia menatap selir iblis api segar, mengepalkan tinjunya dan membungkuk. Terima kasih, senior. Mata indah selir iblis api segar bersinar terang saat ia menatap api Xiaoyan. Kau telah mendapatkan api segar. Selir iblis itu tampak sedikit tidak percaya, tatapannya memudar. Ia melepaskan api tak terlihat oleh mata telanjang, namun gelombang panas yang menyengat darinya dapat dirasakan. Ia telah mendapatkan kekuatan, tetapi ia sangat penurut dan tidak memiliki kekuatan penghancur yang pernah dimilikinya. Ini cukup aneh. Niu Yan menjelaskan masalahnya. Bagaimanapun, selir iblis api segar memiliki api putih dan berpengetahuan luas. Mungkin dia tahu alasannya. Jadi, setiap api, seperti manusia, memiliki kepribadian yang berbeda. Meskipun telah tunduk kepadamu, api itu belum dapat digunakan olehmu, menunjukkan bahwa ia belum benar-benar mengenalimu. Kamu memiliki kemungkinan. Kekuatan penghancur api ini bersifat kumulatif, membutuhkan akumulasi terus-menerus sebelum dapat dilepaskan.
Namun, aku belum mendapatkan api ini. Mengenai sifat-sifat spesifiknya, kamu masih perlu menyelidikinya sendiri. Selir iblis api abadi menguraikan dua kemungkinan skenario, nadanya yang tulus menunjukkan keinginan tulus untuk menyelesaikan masalah Xiaoyan. Terima kasih, ada apa? Aku akan menyelidikinya perlahan, kata Xiaoyan sambil mengangguk, dan selir iblis api abadi tersenyum. Saat keduanya berbincang, Ye Beijing, yang berdiri di antara mereka, memelototi Xiaoyan dengan mata indahnya, ekspresinya berubah dari gembira menjadi marah. Ketika keduanya mengakhiri percakapan mereka, aku tidak membiarkanmu mendapatkan api ini. Seharusnya kau tahu bahwa aku tidak memiliki kemampuan untuk mendapatkannya. Namaku Huoxia, dan dunia memanggilku selir iblis api abadi. Aku ingin tahu apakah kita bisa berteman, Xiaoyan. Selir iblis api abadi tersenyum lembut, senyum yang mengingatkan pada boneka porselen. Matanya yang indah berkedip saat menatap Xiaoyan, lalu ia mengulurkan tangannya. Tentu saja, terima kasih, senior, atas apresiasimu. Xiaoyan mengulurkan tangannya, hendak menjabat tangannya, tetapi Ye Beijing sudah lebih dulu. Ia menggenggam tangan selir iblis api segar, dan selir iblis api segar menarik diri dari genggaman Ye Beijing, tatapannya sekali lagi tertuju pada kekuatan Xiaoyan. Aku bisa menukarkan asal api denganmu. Selir iblis api segar tidak menyembunyikan tujuannya, menyatakannya. Lagi pula, tidak perlu bersembunyi. Mereka berdua saling menguntungkan. Xiaoyan mengangkat alis mendengarnya. Baginya, mendapatkan asal api dan mengirimkan Zichen Suling terasa seperti kesepakatan yang sangat hemat biaya, tetapi itu bukanlah pendekatan yang tepat. Semakin berat sebelah, semakin para monster tua ini, khususnya, harus memperhatikan kesadaran Zichen Suling dan menara Zichen Suling. Keduanya berasal dari sumber yang sama dan juga merupakan rahasia Xiaoyan. Kekuatan ini tentu saja tidak bisa diungkap sembarangan. Apakah selir iblis api peri yang tampaknya tidak berbahaya itu benar-benar polos? Xiaoyan tidak bisa memastikannya, tetapi dia tidak menolak, juga tidak setuju begitu saja. Coba kupikirkan. Ini kekuatanku, dan aku tidak bisa melepaskannya sesuka hati. Setelah kuberikan padamu, butuh 500 tahun untuk pulih. Xiaoyan tersenyum pahit dan berkata, kalau begitu aku akan kembali menemuimu dalam 100 tahun, oke. Saat selir iblis api segar berbicara, dia membuka mulutnya dan tiga api dengan warna berbeda terbang keluar, melayang di depan Xiaoyan. Aku telah menyimpan 300 tahun keabadian. Sesaat saja sudah cukup bagi Xiaoyan untuk melihat tiga asal api di hadapannya dan merasakan riak-riak yang memancar darinya. Godaannya sangat besar. Bagaimana jika semuanya adalah hati api? Lalu, bisakah hati api ini memungkinkan Void Spirit Lord milik Zichen berevolusi kembali? Xiaoyan ragu sejenak, menyadari bahwa semakin besar godaannya, semakin besar pula bahayanya. Ia memasang tatapan waspada. Selir iblis api segar tampaknya merasakan kewaspadaan Xiaoyan. Jangan khawatir, aku tidak punya motif tersembunyi. Ini hanya pertukaran. Aku akan menyimpan tiga terlebih dahulu. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan sudah dukung Mimin di Saweria, link di deskripsi. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.